Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 5 tema 5 ekosistem. Subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem pada pembelajaran yang pertama. Di pembelajaran kita yang pertama kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia dan IPA. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oh ya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Setiap makhluk hidup memiliki kebergantungan terhadap makhluk hidup lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Hari ini kita akan belajar yang pertama menuliskan informasi penting yang terdapat dalam bacaan. Yang kedua, menjelaskan rantai makanan yang ada pada suatu ekosistem. Nah, di sana terdapat macam-macam binatang ya. Ada anoa, harimau, komodo, badak, elang Jawa, babi rusa, tarsius tumpara, dan orangutan. Perhatikan gambar hewan-hewan langka asli Indonesia di atas. Apakah kamu tahu jenis habitat dan ekosistem tempat tinggal hewan-hewan tersebut? Berdiskusilah bersama dengan teman-temanmu untuk mencatat nama hewan, habitat, dan jenis makanannya. Setelah berdiskusi tentang beberapa jenis hewan langka di Indonesia, Siti, Udin, dan Dayu masih memperbincangkan hewan-hewan tersebut. Siti bertanya, "Din, menurutmu mengapa hewan-hewan tersebut menjadi langka?" Lalu Udin menjawab, "Tadi Bu Guru mengatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah berkurangnya ketersediaan makanan bagi mereka. Berkurangnya ketersediaan makanan akan mengganggu rantai makanan yang ada pada ekosistem tersebut. Apabila berlangsung lama dan terus-menerus, populasi salah satu hewan dalam rantai makanan tersebut akan berkurang." Kemudian Dayu menambahkan, "Betul juga ya. Jika makanan mereka berkurang, populasi mereka pasti juga akan berkurang. Tetapi, apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan dalam ekosistem?" Lalu Udin menjawab, "Mari kita cari tahu." Ayo membaca. Rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sana terdapat gambar ya, dari pohon dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung elang, lalu elang dimakan oleh jamur ketika mati atau diuraikan, dan sisa-sisa hasil uraian oleh jamur itu akan dimanfaatkan oleh tumbuhan kembali. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu burung elang mati. Bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton, hewan pemakan fitoplankton. Konsumen dua adalah ikan-ikan kecil. Konsumen tiga adalah ikan-ikan sedang, dan konsumen empat adalah ikan-ikan besar. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke satu. Konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai.
Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Nah, di sana terdapat bagan ya. Dari produsen dimakan konsumen 1, kemudian konsumen 1 dimakan konsumen 2, konsumen 2 dimakan konsumen ketiga, atau ketika mati dia dimakan oleh pengurai dan pengurai menjadi pupuk bagi produsen. Setiap bacaan tentunya memiliki ide pokok yang tertuang dalam pokok pikiran. Dengan mengetahui pokok pikiran yang ada, kita dapat dengan mudah mengetahui informasi-informasi penting yang terdapat dalam bacaan. Berdasarkan bacaan di atas, tentukan pokok pikiran yang terdapat dalam setiap paragraf. Baiklah, maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah paragraf 1 pokok pikirannya adalah rantai makanan di sawah. Paragraf kedua pokok pikirannya adalah rantai makanan di laut. Sedangkan paragraf ketiga pokok pikirannya adalah syarat keseimbangan rantai makanan. Dan paragraf keempat pokok pikirannya adalah peran besar pengurai. Ubahlah pokok pikiran di atas menjadi kalimat utama, perkaya dengan gambar yang sesuai. Maka alternatif kalimat utama yang bisa kamu berikan adalah, nah seperti itu ya, yang contohnya terdapat 5 komponen yang berperan dalam rantai makanan di sawah, yaitu padi, tikus, ular, elang, dan pengurai. Itu untuk kalimat utama yang pertama. Untuk kalimat utama yang kedua bisa terdapat 5 komponen yang berperan dalam laut ya, yaitu fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan sedang, dan ikan besar. Dengan gambarnya bisa seperti itu. Lalu ada yang ketiga, kalimat utamanya syarat keseimbangan rantai makanan, yaitu adanya seluruh komponen dalam suatu ekosistem. Nah, kalian bisa buat gambarnya seperti itu. Dan untuk kalimat utama yang terakhir, pengurai memiliki peran besar dalam rantai makanan, yaitu untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup. Nah, kalian boleh menggambarkan atau memberikan gambarannya seperti itu, atau sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing, silahkan. Di dalam rantai makanan terjadi perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Perhatikan contoh rantai makanan berikut. Nah, di sana terdapat contoh rantai makanan ya, yang mirip dengan gambar yang pertama tadi. Keterangan tentang rantai makanan di atas adalah sebagai berikut. 1. Tumbuhan memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. 2. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivor atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contoh konsumen tingkat 1 adalah tikus. 3. Konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivor yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh hewan konsumen tingkat 2 adalah ular. 4. Konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contohnya hewan konsumen tingkat 3 adalah burung elang. 5. Pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan seperti rumput. Ayo berlatih. 1. Bersama teman sebangkumu, tentukan sebuah rantai makanan yang ada di sebuah ekosistem. Tentukan dahulu ekosistem yang akan dipilih, baik dalam ekosistem laut maupun ekosistem darat. 2. Rantai makanan dibuat pada kertas A4, digambar dan diberi keterangan dengan rapi dan jelas. Warnai rantai makananmu hingga tampak menarik. 3. Tukarkan gambar rantai makanan kelompokmu dengan kelompok yang lainnya. Jelaskan rantai makanan yang dibuat oleh kelompok lain tersebut. Nah, di sana terdapat kontak rantai makanan pada ekosistem apa ya. Baiklah, maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah sebagai berikut. Nah, silahkan ya, atau menurut kreativitas kalian masing-masing.
Lalu ada keterangan diagram rantai makanan kelompoknya, yaitu bisa, boleh, edo, contohnya beni dan udin. Kemudian pada ekosistem padang rumput. Lalu keterangannya, 1. Rumput atau tumbuh-tumbuhan lainnya merupakan produsen karena dapat menghasilkan makanan sendiri. Setiap produsen akan dimakan oleh konsumen tingkat 1. 2. Rusa menjadi konsumen tingkat 1 karena rusa merupakan hewan herbivor yang mendapatkan energi dengan memakan tumbuh-tumbuhan. Sebagai konsumen tingkat 1, rusa akan dimakan oleh konsumen tingkat 2. 3. Singa menjadi konsumen tingkat 2 karena singa merupakan hewan karnivor yang memakan hewan lain untuk bertahan hidup. Sebagai konsumen tingkat 2, singa akan mati. Bangkai singa akan diurai oleh mikroorganisme seperti jamur. 4. Jamur menjadi pengurai karena jamur berperan dalam mengurai konsumen tingkat 2 ataupun 3 yang telah mati. Hasil penguraian yang terdiri dari zat-zat tertentu akan masuk ke dalam tanah dan akan dimanfaatkan oleh tumbuhan sebagai sumber makanan. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 5 SD. Supaya mereka lebih mudah dalam memahami pembelajaran yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah supaya Bapak tahu di mana saja hal-hal yang perlu diperbaiki. Subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi yang menarik dan bermanfaat kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.